Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada mata kuliah metode penelitian pendidikan, ya, sesuai yang ada pada RPS yang akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan sekarang adalah kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari penelitian pendidikan. Nah, ini adalah materi yang sangat penting untuk Anda pahami semuanya. Kemudian nanti juga ditambah dengan referensi lain. Nah, mengapa saya sebut ini penting? Karena secara umum kita sudah mengenal, di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana jenis-jenis penelitian secara umum yang dapat kita bagi menjadi dua grand atau induk dari penelitian. Ada yang bertipe kualitatif, ada yang bertipe kuantitatif. Nah, dua tipe ini antara kuali dan kuanti, kemarin saya sudah menjelaskan, terdapat perbedaan yang sangat signifikan sekali di antara keduanya. Nah, yang paling gampang kita lihat perbedaannya adalah antara kuali dan kuantitatif itu. Pertama, kuali. Kuali itu adalah penelitian yang berangkat dari fenomena atau fenomenologis, ya. Dalam penelitiannya nanti kita akan sangat jarang bertemu dengan angka, kemudian pengolahan data dengan menggunakan rumus-rumus dan dilengkapi dengan data statistik. Nah, itu jarang kita temukan atau barangkali tidak ada pada penelitian kualitatif. Penting, tetapi pengolahan datanya tidak seperti yang ada di kuantitatif. Nah, kemudian bagaimana dengan penelitian yang kuantitatif? Penelitian kuantitatif sama-sama sudah ketahui dia adalah penelitian yang sangat membutuhkan data statistik. Pengolahan datanya menggunakan rumus-rumus statistik. Nah, itu adalah penelitian kuantitatif, sehingga terlihat jelas perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan penelitian pendidikan? Apakah penelitian pendidikan juga terbagi atas penelitian yang dengan tipe kualitatif? Juga penelitian pendidikan apakah juga terbagi juga nanti atas penelitian kuantitatif. Nah, yang itu akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Nah, yang kita awali dari pendahuluan. Pertanyaan awalnya adalah kembali mengulang yang kita highlight pertemuan yang sebelumnya. Pertanyaan awalnya adalah apa itu penelitian? Nah, ini pertanyaan awal. Nah, penelitian seperti yang sudah kita bahas di awal, dia adalah sebagai upaya kita sebagai peneliti, kemudian dia juga merupakan cara kerja, proses yang dilakukan secara sistematik, jelas urutan kerjanya, prosedur penelitiannya dari A sampai Z, itu jelas ada langkah-langkah, ada prosedurnya, kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan atau persoalan, kemudian menjawab pertanyaan dengan jalan mengumpulkan data, ya, dengan jalan mengumpulkan data, kemudian data itu kita olah, barulah bisa kita merumuskan suatu generalisasi atau mendapatkan kesimpulan yang tentunya berdasarkan data yang sudah dikumpulkan dan diolah, ya. Jadi penelitian itu adalah sebenarnya data yang kita olah secara sistematis, jelas operasional kerjanya, itu disebut dengan penelitian. Nah, selanjutnya penelitian juga bisa kita sebut sebagai proses atau upaya kita dalam melakukan pemecahan suatu masalah, kemudian mengembangkan batang tubuh pengetahuan atau mengembangkan pengetahuan yang terorganisir. Nah, lagi-lagi melalui metode yang ilmiah. Nah, kemarin yang dikatakan dengan ilmiah itu sudah kita ada ciri-cirinya. Dia rasional, kemudian dia empirik, kemudian dia logis. Nah, itu disebut dengan metode ilmiah. Nah, jika tahap kerjanya sudah memiliki tahapan yang jelas, sudah memenuhi kriteria tadi, maka dapat kita sebut itulah disebut dengan penelitian. Penelitian tanpa data bukanlah penelitian. Nah, itu definisi dari penelitian. Nah, selanjutnya, kalau begitu, apa itu penelitian pendidikan? Nah, penelitian pendidikan, ya,
dapat kita sebut sebagai proses ya. Jadi ingat, kata kunci penelitian itu adalah dia proses yang dilakukan secara sistematis, di mana kita melakukannya dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan, di sini, kemudian untuk memecahkan masalah, problem solving, terutama yang berkaitan dengan konteksnya mengenai persoalan pendidikan. Ya, persoalan pendidikan itu banyak, misalnya cara belajar, metode, media, evaluasi dan lain semacamnya, yang kita dapatkan melalui sebuah metode ilmiah. Nah, baik dalam pengumpulan data, kemudian melakukan analisis data, serta membuat kesimpulan yang didasari atas data. Ya, jadi itulah definisi penelitian pendidikan, di mana kita memecahkan suatu persoalan, kemudian untuk memperoleh pengetahuan, di mana kita berbasiskan data tersebut kita olah dan kita tafsirkan berdasarkan penafsiran yang ilmiah, kemudian metode yang ilmiah, tentu dengan konteks pendidikan. Selanjutnya, nah kemudian itu definisi dari penelitian pendidikan. Nah kemudian adalah, ini adalah pengantar perkuliahan. Nah, mengapa penelitian pendidikan itu perlu untuk dilakukan? Nah, awal pengantarnya adalah, pertama kita berangkat dari pembelajaran. Nah, pembelajaran itu adalah suatu kegiatan atau proses yang kompleks. Nah, di mana pada kegiatan pembelajaran itu akan selalu menyasar pada keberhasilan, juga efektivitas kegiatan pembelajaran. Nah, baik itu perencanaan, pelaksanaannya maupun evaluasi. Nah, ketiga elemen ini, perencanaan, pelaksanaan, kemudian evaluasi, akan sangat bergantung dengan pembelajaran sebagai sebuah sistem. Ya, pembelajaran itu sebagai sebuah sistem, di mana adanya interaksi antara guru dengan peserta didik dengan lingkungan belajar. Nah, kalau ketiga sistem ini, guru, peserta didik dengan lingkungan belajar mampu menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik, maka pembelajaran sebagai sebuah sistem berjalan dengan baik. Nah, itu posisi penting penelitian dan pendidikan. Nah, selanjutnya adalah, nah, kemudian untuk mengetahui apakah sebuah sistem ini sudah berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan penelitian, ya. Karena dalam pembelajaran itu banyak dipengaruhi oleh variabel-variabel yang saling mempengaruhi dan saling mendukung. Variabelnya apakah guru, apakah metode, apakah hasil belajar dan semacamnya. Nah, selanjutnya, nah, penelitian dalam pendidikan banyak atau yang lebih diarahkan pada aplikasi konsep dan teori. Nah, itu mengenai penelitian pendidikan. Nah, selanjutnya, nah kemudian penelitian pendidikan, nah, dia dilakukan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan atau keberhasilan sebuah sistem tadi, ya. Kemudian ketepatan penggunaan suatu sistem, program, model, metode, media, instrumen dan sebagainya. Nah, penelitian pendidikan mencoba untuk, ya, penelitian pendidikan mencoba untuk mengkaji, ya, penelitian pendidikan dia berusaha untuk mengkaji unsur-unsur ini. Nah, apakah itu sistem? Apakah itu sistem? Apakah itu model? Ini adalah variabel-variabel yang menentukan juga dalam kegiatan pembelajaran. Metode, apakah variabel media ini mempengaruhi terhadap kegiatan pembelajaran, instrumen, dan sebagainya. Nah, untuk menjawab apakah instrumen-instrumen ini mempengaruhi terhadap
aktivitas maupun hasil belajar, maka kita nantinya perlu melakukan penelitian pendidikan. Nah, selanjutnya adalah yang harus kita ketahui adalah bagaimana karakteristik dari penelitian pendidikan. Nah, ada 7 karakteristik penelitian pendidikan. Ada objektivitas, kemudian ada verifikasi, kemudian ada empiris, ada kesimpulan kondisional, kemudian ada logis, kemudian penjelasan ringkas, dan ada ketepatan. Nah, semua ini nanti akan kita coba jelaskan satu persatu. Nah, misalnya kemudian kita awali dari objektivitas. Apa yang dimaksud dengan objektivitas dalam penelitian? Yang dimaksud dengan objektivitas itu adalah kita terhindar dari bias penelitian. Kita memposisikan diri sebagai peneliti, tidak terjebak langsung ke dalam unsur subjektivitas, sehingga kita harus bias. Kita berada pada posisi netral. Nah, maksudnya di sini adalah saya menuliskan objektivitas itu adalah peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dan analisis data yang dapat dipertanggungjawabkan, ya, yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada ketepatan. Maksud dengan ketepatan ini adalah pada saat kita membuat kemudian menggunakan instrumen data untuk pengumpulan data harus memiliki validitas, kemudian reliabilitas yang memadai. Nah, bagaimana cara kita menguji validitas dan reliabilitas instrumen? Nah, nanti ada alat ukurnya, ada teknik pengukurannya. Nah, kemudian ada yang namanya disebut dengan verifikasi. Nah, maksud verifikasi ini adalah hasil penelitian yang kita lakukan tadi memberikan sumbangan terhadap ilmu atau studi lainnya, kemudian dapat memberikan penjelasan ringkas. Maksudnya adalah hasil penelitian tadi dapat memberikan penjelasan mengenai hubungan antar fenomena atau variabel tadi dan menyederhanakannya menjadi penjelasan ringkas. Nah, selanjutnya bahwa penelitian itu harus empiris. Benar, esensi dari penelitian itu adalah dia harus empiris. Maksudnya adalah hasil penelitian diperoleh dari penggunaan metode penelitian yang sistematik, ya. Objeknya dapat diamati panca indera, ya, itu disebut dengan empiris. Kemudian dia harus logis. Maksudnya adalah ketika kita melakukan generalisir terhadap hasil penelitian, kita bisa membuat sebuah kesimpulan apakah berdasarkan penalaran deduktif maupun penalaran induktif. Nah, itu ciri-ciri dari karakteristik dari penelitian. Nah, kemudian jenis-jenis penelitian, ya. Ini secara umum terlebih dahulu kita harus mengenalnya. Macmillan dan Shoemaker pernah memberikan pembagian atau jenis-jenis dari penelitian. Nah, Macmillan dan Shoemaker memberikan pemahaman tentang metode penelitian dengan mengelompokkannya berdasarkan 2 tipe yang sudah kita sebut di awal tadi. Ada kuantitatif dan ada kualitatif. Yang masing-masing dari tipe ini memiliki jenis metode yang berbeda. Nah, seperti yang ada pada tabel berikut. Nah, ini adalah jenisnya. Misalnya kuantitatif. Kuantitatif ini kemudian terbagi lagi menjadi 2. Ya, ada eksperimen dan non eksperimen. Nah, pada eksperimen ini ada lagi varian-variannya. Ada true eksperimen, ada quasi eksperimen, ada subjek tunggal. Nah, kemudian pada tipe penelitian kuantitatif dengan jenis non eksperimen juga memiliki varian-varian penelitian. Ada deskriptif, ada komparatif, ada korelasi, ada survei, dan ada ex post facto. Nah, itu untuk penelitian kuantitatif. Kemudian untuk penelitian kualitatif juga terbagi atas 2 klasifikasi. Ada interaktif dan ada non interaktif. Untuk yang jenis interaktif
ada lagi variannya, ada etnografi, ada fenomenologis, ada studi kasus, dan ada studi kritis. Untuk non interaktif juga ada 2 varian, analisis konsep dan analisis sejarah. Nah, pada pembahasan ini kita hanya tidak semua kita bahas, hanya beberapa yang akan kita bicarakan nanti untuk jenis-jenis penelitian pendidikan. Karena yang semua ini ada beberapa yang terdapat sebagai kita kategorikan nanti sebagai jenis penelitian pendidikan, walaupun tidak semuanya, ya. Nah, jenis penelitian pendidikan yang sudah dikemukakan di atas tadi sebelumnya, dia memiliki perbedaan pandangan dan menetapkan masing-masing metode. Nah, nanti selanjutnya tidak akan mengungkapkan semua jenis, tetapi akan membahas secara singkat beberapa penelitian sederhana yang digunakan dalam penelitian pendidikan. Kita awali dari penelitian deskriptif. Nah, apa itu penelitian deskriptif? Penelitian deskriptif ini dia adalah penelitian yang berusaha memberikan deskripsi atau gambaran suatu gejala, peristiwa kejadian yang terjadi saat sekarang, ya. Dia menuliskan apa adanya, apa yang ditemukan di lapangan itu dituliskannya. Dia hanya menggambarkan. Nah, kemudian penelitian deskriptif ini fokus perhatiannya adalah pada persoalan aktual, ya, kondisi yang terjadi saat sekarang. Nah, kemudian atau pada saat penelitian berlangsung. Nah, itu penelitian deskriptif atau penelitian dilakukan langsung di kelas. Kita amati, kita tulis dan kita gambarkan apa yang benar-benar terjadi di dalam kelas. Nah, apa adanya, itu yang disebut dengan penelitian deskriptif. Nah, kemudian peneliti berusaha memberikan gambaran mengenai peristiwa tersebut serta kajiannya tanpa memberikan perlakuan khusus atau treatment terhadap peristiwa tersebut, ya. Ketika dia terjun ke lapangan atau masuk kelas, ya, dia alamiah penelitiannya. Peneliti tidak terlibat langsung dalam pengkondisian kelas, dia melihat apa adanya. Nah, itu adalah penelitian deskriptif. Nah, kemudian ada juga penelitian dalam pendidikan ini adalah penelitian studi kasus. Nah, penelitian studi kasus ini dia merupakan penelitian yang berusaha mengkaji tentang individu maupun kelompok individu sebagai peserta didik maupun kelompok peserta didik dalam satu kelas yang kita anggap mengalami kasus tertentu. Contohnya adalah misalnya kita ingin melakukan penelitian tentang ketidakdisiplinan siswa dalam belajar sejarah misalnya. Nah, mengapa pada mata pelajaran lain siswa disiplin sedangkan mata pelajaran sejarah tidak disiplin? Nah, tentu itu menjadi pertanyaan. Pertanyaan itu yang harus kita jawab, kita cari mencari masalahnya melalui penelitian ilmiah tadi. Nah, itu disebut dengan studi kasus. Nah, selanjutnya ada penelitian survei. Nah, penelitian survei cukup banyak digunakan dalam menjawab persoalan-persoalan pendidikan, kemudian juga untuk merumuskan kebijakan pendidikan. Nah, dalam penelitian survei kita mengumpulkan informasi dari berbagai macam variabel, ya. Kemudian dari penelitian survei dapat bukan untuk mengetahui variabel seperti persepsi, motivasi dan yang semacamnya. Misalnya kita ingin melakukan penelitian bagaimana motivasi belajar siswa terhadap pembelajaran sejarah. Nah, kita saja di SMK, nah, atau tempat lain, maka untuk mengetahui motivasi belajar sejarah kita perlu melakukan survei. Nah, kemudian selanjutnya ada penelitian studi korelasional. Nah, maksudnya adalah studi korelasional ini berusaha mengkaji dan meneliti hubungan dua variabel atau lebih. Nah, sejauh mana nanti variasi dalam satu variabel tersebut mempengaruhi variabel yang lain. Nah, misalnya kita ingin melakukan penelitian tentang hubungan, ya, dua variabel misalnya. Variabel satu kita mempengaruhi hubungan keberminatan mahasiswa memilih prodi sejarah misalnya terhadap nilai.
ya. Nah, atau hubungan minat terhadap hasil belajar, hubungan minat terhadap motivasi belajar. Apakah dua variabel ini, minat dan hasil belajar ini berkorelasional? Maka perlu lakukan penelitian. Nah, kemudian selanjutnya ada penelitian eksperimen. Nah, penelitian eksperimen ini adalah penelitian di mana kita membuat sebuah perlakuan, dalam tanda kutip memanipulasi kelas untuk diberikan sebuah treatment atau perlakuan. Nah, kemudian penelitian ini gunanya untuk mengetahui pengaruh suatu treatment yang kita berikan terhadap siswa. Treatment atau perlakuan itu bisa berbentuk metode belajar, media pembelajaran yang kita gunakan nantinya untuk mempengaruhi hasil belajar siswa. Ya, nanti ada dua kelas yang kita bagi, misalnya ketika kita melakukan penelitian ada eksperimen dan kontrol. Nah, misalnya contohnya adalah kita menggunakan metode jigsaw untuk mempengaruhi hasil belajar siswa. Nah, itu penelitian eksperimen. Nah, kemudian selanjutnya ada namanya penelitian ex post facto. Nah, penelitian ex post facto merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui suatu peristiwa yang telah terjadi, atau penelitian evaluatif. Nah, kemudian kita cari sebab-sebab timbulnya persoalan tersebut. Nah, contohnya kita ingin melakukan analisis terhadap keterkaitan cara belajar siswa dengan hasil belajar. Nah, kemudian ada penelitian tindakan kelas atau disebut dengan PTK. Nah, PTK ini biasanya dilakukan oleh guru yang sudah memiliki kelas. Nah, dengan cara kemudian dia membuat sebuah perancangan proses pembelajarannya, kemudian pelaksanaan dan merefleksikannya. Nah, berguna untuk memperbaiki kinerja belajar, kinerja guru. Bagaimana usahanya untuk memperbaiki hasil belajar. Nah, contohnya adalah penelitian tindakan kelas ini pemakaian metode, sebuah metode, apakah metode kelompok, diskusi dan semacamnya, untuk meningkatkan aktivitas. Tidak hanya aktivitas belajar, tapi bisa variabel lain, apakah aktivitas atau motivasi belajar. Nah, selanjutnya ada penelitian studi evaluatif. Nah, penelitian studi evaluatif ini dia berguna untuk melakukan kajian dalam hal mengukur pelaksanaan atau keberhasilan suatu program, katakan seperti itu. Contohnya adalah meneliti keterlaksanaan standar proses pembelajaran di suatu kelas. Nah, kemudian ada penelitian dan pengembangan atau R&D, itu yang disebut dengan Research and Development. Nah, penelitian R&D ini adalah sebuah kegiatan penelitian yang digunakan untuk mengembangkan, menyempurnakan atau menemukan suatu produk baru yang berkaitan dengan pendidikan. Apakah produk itu bisa berupa media pembelajaran yang berbasis teknologi misalnya, apakah pengembangan model pembelajaran, apakah pengembangan media pembelajaran dan lain semacamnya. Jadi itulah jenis-jenis penelitian pendidikan yang banyak, beragam, tentu memiliki karakteristik yang berbeda baik dalam pelaksanaan, kemudian permasalahannya, langkah-langkah penelitiannya, dan hasil penelitiannya. Kemudian generalisasinya seperti apa, tentu jenis-jenis penelitian tadi memiliki perbedaan, tetapi pada dasarnya tujuannya sama, adalah untuk memecahkan suatu masalah pendidikan dan mencarikan solusinya, tentu melalui cara yang ilmiah. Nah, barangkali itu saja pembahasan kita pada hari ini. Semoga ini bermanfaat. Silahkan mencari referensi lain untuk menambah pengetahuan kita bersama. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.